berat di situ terbanyak ada di lapas. Dan saya harus katakan advokat udah lupa kliennya ada di situ. Rekan-rekan yang lain, bilahi taufik. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Medan menyoroti rancangan undang-undang acara pidana lantaran beberapa pasal berpotensi melemahkan peran advokat. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan hak-hak dasar setiap warga negara, Ketua DPC Peradi Medan, Dr. Azwir Agus SHM Hum, KUHP lama tidak sejalan dengan perkembangan sistem hukum. Dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku awal tahun 2026, advokat salah satu pilar penegak hukum, officium nobile, memerlukan kedudukan sejajar dalam proses peradilan pidana. Selain harus memperkuat kepastian hak pendampingan hukum dan kebebasan profesi advokat, maka pasal-pasal yang melemahkan harus dihapus. Diskusi hukum dengan topik peran advokat sebagai penegak hukum dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlangsung di Hotel JW Marriott Medan pada Jumat 2 Mei 2025, turut dihadiri Komisi 3 DPR RI Dr. Hinca Panjaitan. Para dosen 9 kampus ternama di Sumatera Utara berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Adapun penguatan peran advokat ketentuan RUU KUHP, yaitu 1. Pendampingan wajib sejak awal. Pasal 32 menetapkan kewajiban pendampingan advokat sejak tersangka diperiksa penyidik. Jika terdakwa tidak mampu, maka negara wajib menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Tidak seperti KUHP lama, pendampingan hanya wajib dalam kasus berat. 2. Hak aktif advokat dalam pemeriksaan. Pasal 33 ayat 2, advokat dapat menyatakan keberatan apabila penyidik mengintimidasi atau mengajukan pertanyaan bersifat menjerat. KUHP lama, advokat hanya boleh melihat dan mendengar. 3. Pendampingan saksi atau korban. Pasal 135 huruf B, hak saksi dan korban pidana untuk mendapat pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Kehadiran advokat penting agar saksi atau korban tidak tertekan atau terintimidasi saat diperiksa dan dapat memberikan keterangan lengkap dan jujur. 4. Pengaturan khusus advokat. Bab 7 adalah bab tersendiri, mengatur kedudukan advokat dan bantuan hukum adalah setara dengan jaksa, hakim dalam sistem penegak hukum atau pancawangsa. Sebaliknya, pasal-pasal yang berpotensi melemahkan advokat yaitu 1. Keterbatasan dalam pemeriksaan tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 33 ayat 1, advokat dapat hadir dengan cara hanya melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan tersangka. Pasal 33 ayat 1 melanggar prinsip dasar, sebab advokat tidak dapat mengakses informasi untuk membela klien secara maksimal. Selain itu memicu potensi pelanggaran HAM secara terselubung. Kemudian perkara keamanan negara yang bersifat politis dan tersangkanya rawan korban penyiksaan, tekanan atau pemaksaan pengakuan. Tanpa kemampuan mendengar, tidak ada kontrol independen terhadap proses. 2. Tidak ada mekanisme pembelaan advokat. Advokat tidak bisa mengintervensi bila terjadi intimidasi atau pelanggaran hukum dalam pemeriksaan. Sementara pemeriksaan umum, advokat dapat menyatakan keberatan pasal 33 ayat 2. 3. Melanggar prinsip equality of arms atau kesetaraan senjata dalam sistem adversarial. Penyidik dan penuntut umum memiliki kekuasaan penuh jalannya pemeriksaan, sementara advokat tidak memiliki kesempatan menyajikan pembelaan, kehilangan fungsi sebagai penyeimbang. 4. Peran dalam gelar perkara. Pasal 26, proses gelar perkara menentukan kelanjutan dan perhentian penyidikan, tidak melibatkan advokat. Resikonya, advokat tidak dapat membela hak klien pada tahap penentuan status hukum. 5. Minimnya perlindungan advokat. RUU KUHP tidak secara eksplisit mengatur hak imunitas, baik ancaman kriminalisasi, intimidasi aparat, atau pelanggaran independensi profesi. Advokat rentan ditekan dalam kasus tergolong politis, apalagi menyangkut kepentingan negara. 6. Larangan berkicau di luar pengadilan. Pasal 142 ayat 3 huruf B bertentangan dengan pasal 15 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Untuk itu pasal ini diusulkan dihapus karena mengekang kebebasan berpendapat dan non-litigasi advokat.
7. Hak menolak pendampingan. Pasal 146 ayat 4 dan 5, tersangka terdakwa tidak didampingi advokat apabila menyatakan menolak didampingi dibuktikan dengan berita acara. Ketentuan ini membuka celah pelanggaran hak. Tersangka sering diiming-imingi berkas cepat selesai agar menandatangani surat penolakan pendampingan kasus ancaman hukuman tertinggi. 8. Pembuktian timpang. Pasal 197 ayat 10 memungkinkan jaksa menghadirkan saksi tambahan untuk menolak bukti pembelaan. Sementara advokat tidak mendapat hak sanggah simetris. Kami melihat banyak sekali masukan dari anggota kami terkait pembahasan pada hari ini tentang peran advokat sebagai penegak hukum di dalam KUHP, rancangan undang-undang KUHP yang akan dibahas di DPR RI. Jadi kami merasa bahwa acara-acara yang seperti ini perlu dilanjutkan nantinya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam, karena memang kita ketahui bahwa KUHP itu adalah suatu aturan untuk permainan juga bagi penegak hukum advokat. Garda terdepan, aku rasa, sebagai orang yang paling berkepentingan tentang RUU KUHP ini. Jadi apapun ceritanya menjadi harga mati untuk pengacara harus memberikan saran berdasarkan pengalamannya. Jadi kami berharap kepada Bapak Hinca sebagai wakil kami di Komisi 3 DPR RI segera golkan pemahaman ini agar tujuan dari kepastian hukum, kemanfaatan juga bisa tercapai dan tidak hanya berkas itu saja yang tergambar, tapi di kenyataan juga harus tercipta. Sampai awal atau akhir. Ketentuan pasal 142 dan 146 mengandung batasan advokat dan resiko menghambat akses keadilan. Penguatan posisi advokat dalam hak keberatan akan meningkatkan perlakuan setara dan adil semua pihak atau fairness. Sebaliknya, pembatasan advokat menimbulkan ketimpangan penyidik menggunakan wawancara intimidatif tanpa cek balasan. Jika advokat tidak bebas menyuarakan di luar persidangan, maka dampaknya kepercayaan masyarakat bisa menurun terhadap persidangan. Pemberian hak advokat kepada saksi atau korban berdampak positif. Pasal 135. Advokat bisa membantu korban tidak tertekan menyampaikan fakta seluas-luasnya untuk memperoleh ganti rugi dan keadilan substantif. Kemudian pasal-pasal yang memperkuat advokat akan meningkatkan akses keadilan dan perlindungan HAM. Sedangkan pasal-pasal yang membatasi dapat memicu pelanggaran hak dalam penegakan hukum. Kaji ulang hakim pengawas dan pengamat karena posisi dan fungsinya cenderung ditiadakan. KUHP lama dalam pasal 280 sampai dengan 283, peran Hawasmat sangat strategis pengawas jalannya eksekusi pidana. Bukan tanpa sebab banyak laporan penyiksaan di lapas dan rutan tanpa pengawasan hakim. Hawasmat adalah jembatan antara aparat pelaksana pidana dan korban ketidakadilan. Iya. Enak aja kau yang bertengkar. Undang-undangnya sama, belajarnya sama, di kampus yang sama, presidennya sama. Yang dirugikan kan kita kan. Nah, jadi nggak boleh. Kalau kau mau pulang kan, bebas demi hukum. Gitu aja langsung. Kita uji dia. Dalam kurun waktu sekian, kalau tidak bisa, ya hentikan. Berarti nggak cukup. Ya sudah, katakan ini bebas demi hukum. Barangkali itu menjadi opsi baru untuk kita keluar dari masa kelam atau lorong gelap dari proses penegakan hukum kita ini. Saya dendam sekali dengan P19 itu, karena si korbannya kan, bro. Jadi yang ditunggu, Pak minta maaf Pak, belum bisa dilimpah. Kenapa? Masih ada petunjuk. Petunjuk pun bagi tiga lagi, petunjuk yang bisa diperbaiki, petunjuk yang bisa nyusul, petunjuk mati. Saya kasih datanya ini fakta. Dan ini membuat kita tertunduk. Polri menganggap clean kasusnya itu kalau masuk LP-nya, tahu teman-teman berapa LP seluruh Indonesia secara keseluruhan? Rata-rata per tahun 650.000 perkara LP di seluruh, mulai dari Mabes, Polda, Polres yang tercatat LP. Sukses mereka rata-rata dianggap selesai itu pemberkasannya 70-73%. Terakhir kemarin 73%. Bagi teman-teman polisi 60% itu sudah dianggap bagus. 73% kita ambil angkanya. Berapa itu dari 650.000? 3 stadion Gelora Bung Karno nggak cukup berkas itu.
Artinya apa? Mangkrak keadilan. Itulah justice delay, justice denied. Kalau jembatan mangkrak, cepat kali mangkrak. Perkara yang mangkrak tak bisa. Apa terjemahan justice delay, justice denied? Saya terjemahkan sendiri tadi. Apa itu? Keadilan yang tertunda adalah kejahatan yang paling sempurna. Karena dia yang harusnya bisa menuntaskan, atau dia bisa menghentikan, tidak dihentikannya, atau tidak diteruskannya, ditunda-tundanya pula. Bagian kurang ini. Jadi dia adalah kejahatan yang paling sempurna. Jadi kemana-mana teman-teman saya akan pakai ini. Justice delay, justice denied. Keadilan yang tertunda dalam hukum acara ini, maka adalah 650.000. Oke, kejaksaan begitu. Kalikan 650.000. Oke, selesai semua. Sekian triliun. Masuk ini orang dipapaskan, dipenjarakan. Oke, biaya makannya berapa? Sekian. Nah, lapas hari ini over kapasitas rata-rata 300%. Mulai yang di Medan ini sampai yang tertinggi di Labuan Runggu sampai di Tanjung Balai tempat aku. Jadi jangankan berdiri, jongkok pun tidak bisa. Oke? Dan ruangan ini hanya dibuat untuk misalnya 100 orang. Saya minta maaf ini, 100 orang. Septic tank untuk dibuat itu hanya untuk 100 orang. Diisi oleh 600 orang. Kira-kira mau kemana dia? Saya mau bikin dia seremnya. Bukan soal tidurnya. Tapi untuk membuang saja pun itu kan? Nah, jadi berarti ada soal di sisi itu. Nah, kalau begitu teman-teman, setelah itu lebih dari 300%, hitung biaya makannya 36.000 per hari. Tahun ini Komisi 3 mengetuk untuk kasih makan orang di penjara keluar uang 2,7 triliun. Pertanyaan saya, adakah asas manfaat untuk penegakan hukum yang selalu kita sebut 3 tujuannya? Kepastian hukum, keadilan, sama kemanfaatan. Teman-teman itu lupa manfaatnya. Karena itu pengguna narkoba sekarang ini dan juga pelanggaran undang-undang ITE mau diampuni semua. Alasannya sederhana. Bandar itulah penjahat terberat. Dia melanggar hukum, mengorbankan orang lain yang tak berdosa, kaya raya. Sementara korban, masyarakat kecil, dia korban, dia pengguna orang sakit diobati, bukan di penjara. Faktanya, penjara, keluar uang 2,7 triliun. Target saya teman-teman, KUHP ini harus bisa, kalau Anda setuju saya, harus bisa menjerokan lapas kita. Seperti di Eropa Barat dan atau di Amerika Utara. Karena itu warga negara kita juga. Masa ia hanya karena bilang minta maaf ini sekali lagi di WA group, Bang Ica hari ini kau kulihat banyak penting lagi kau. Laporkan sama polisi, biar tahu dia. Lapor polisi, aku terhina, kenapa? Dibilang aku nggak ganteng. Ancamannya, kalau saya kan pasalnya, jukto, dapat 5 tahun, ditahan dia. Sesimpel itu yang terjadi di masyarakat, ya kan? Dan itulah yang kemudian kita lewati. Tahukah teman-teman undang-undang ITE itu tentang apa? Yang bikin itu waktu itu masih saya aktivis, saya dan kawan-kawan. Itu undang-undang ITE, nggak ada I-nya. Undang-undang transaksi elektronik yang era itu lahirnya teroris mengirimkan uang lewat jaringan elektronik dari luar. Karena itu kita cegah undang-undang transaksi elektronik. Masuk Menteri Penerangannya waktu itu Jenderal Yunus Kospia. Ditambahkannya ini informasi dan transaksi elektronik. Di mana di dunia ini mengadili informasi? Gak ada. Dan akhirnya hari ini ITE adalah tentang yang itu tadi, pencemaran itu tadi. Untung kemarin MK memutuskan pencemaran untuk para presiden dan itu tidak masuk. Tidak. Nah, saya mau katakan apa? Hukum acara inilah yang menentukan masa depan kita ke depan, Indonesia yang lebih baik dan seterusnya. Plus dapurnya para advokat yang punya profesi mulia, Nobi Betabi yang mendampingi rakyat jelata itu. Nah, jadi aku suka-suka nanti jadi bahaya. Besok kalian buat aja lagi kuning lagi untuk nembakin polisi. Begitu. Sorry, karena saya memang politisi, saya harus katakan begitu. Hanya untuk kemarin saya bikin sendiri, ini satu saja nih. Yang kok kita satu-satunya.
Fakultas Hukum ISU dan Fakultas Hukum ISU. Di sisi lain, pasal 180 sampai dengan 182 ayat 1 menetapkan tersangka minimal 2 alat bukti tidak memiliki kalimat jelas, frasa ambigu. Sebelum menyerahkan hasil diskusi hukum penyempurnaan RUU KUHP, Dr. Hinca Panjaitan didampingi Ketua DPC Peradi Medan, Dr. Azwir Agus dan Hermansyah Huta Galung, menegaskan advokat bagian dari penegak hukum harus sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Hinca menjelaskan setelah 44 tahun KUHP harus dievaluasi dan ketimpangan membuat posisi masyarakat mencari keadilan menjadi lemah, di mana advokat bekerja mandiri dan tidak memiliki anggaran. Sementara institusi aparat penegak hukum dibiayai negara. Hinca, politisi Partai Demokrat itu pun berjanji akan membawa masukan advokat ke ruang sidang parlemen demi mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan seimbang bagi semua pihak. Menjadi lebih baik dari setelah 44 tahun berjalan. Nah, ini evaluasi supaya KUHP ini kita perbaiki. Untuk apa? Memastikan hak-hak para advokat dalam menjalankan tugasnya, mendampingi masyarakat pencari keadilan, itu setara dengan para penyidik, penuntut, dan aparat penegak hukum lainnya. Tidak ada gangguan, tidak ada ancaman dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Saya menerima itu dan saya setuju itu karena kalau negara diwakili polisi, jaksa, dan hakim, dibiayai APBN, infrastrukturnya cukup, undang-undangnya ada, dananya cukup. Sementara advokat tidak dibiayai negara, dia menjalankan sendiri profesinya itu, mendampingi masyarakat yang posisinya menjadi terbawah. Nggak seimbang antara korban ini dengan para penyidik ini. Supaya seimbang hak-hak warga negara yang tadi diperiksa ini, satu-satunya cara adalah advokat mendampingi. Tidak seperti selama ini ketika sudah tersangka baru dampingi, kalau waktu saksi cuma nemanin saja kayak patung. Di dalam KUHP ini kami pastikan setiap warga negara mau diperiksa oleh siapapun aparat penegak hukum, wajiblah hukumnya didampingi oleh para advokat. Itu kunci utama, baru setara antara warga negara tadi melawan negara. Dan jangan lupa ya, seseorang yang ditangkap pun hari ini, sebelum diputus pengadilan, ia tetap belum bersalah. Tapi sudah dirampas hak asasinya dengan ditahan. Itulah KUHP. Nah, supaya dia seimbang, kalau pengadilan itu kan, atau simbol keadilan itu kan timbangan yang setara, ini kan nggak setara. Nah, advokat ini penting untuk membuat setara. Dan undang-undang ini, saya senang teman-teman advokat semua tadi bersuara lantang, keras gitu. Mungkin teman-teman para wartawan dengar kalau kami debat ya begitu di persidangan. Mana ada suara lembut-lembut ya, suara keras tapi idenya, pikirannya hebat. Salah satunya misalnya tadi ketika sudah diputuskan pra-peradilan, selama ini penyidik itu tidak menghormati putusan pengadilan itu, pra-peradilan itu. Langsung diterbitkan lagi sprindik baru di hari yang sama. Nah, dalam hukum acara ini, setiap kali sudah diputuskan pra-peradilan, tidak boleh lagi keluar sprindik baru. Langsung gugur demi hukum atau lepas demi hukum itu perkara. Bubar, gitu, kira-kira begitu. Yang ketiga, kami tadi berdiskusi juga, nggak boleh lagi ada perkara yang bolak-balik, istilahnya P19. Hanya karena ketidaksesuaian penyidik dengan penuntut JPU itu. Yang korban kan si tersangka ini. Nggak boleh. Kalau mau balik berarti nggak lengkap. Kalau begitu, bebas demi hukum. Nah, itu pikiran-pikiran yang penting menurut kami tadi. Jadi, dari sekian banyak saya diskusi di tempat-tempat lain, kali ini dengan anak-anak advokat dari Medan ini, ada juga orang kampus yang pikirannya jernih, dan saya menerima banyak sekali masukan, dan saya minta jangan berhenti sekali ini, masih lanjut lagi, nanti bahan-bahan akan saya beri terus. Karena akal dan pikirannya banyak sekali ide-ide. Dari Medan, Tony Huta Galung, Orbit Digital memberitakan. Oke. Lanjut lagi. Iya. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Man, thank you, Man.